Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sofido Anggraini dari Departemen Teknik Geofisika dan dari kelas B mata kuliah Eksplorasi Elektromagnetik. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil review saya untuk tugas yang mengenai jurnal, yaitu saya menggunakan aplikasi Gun Penetrating Radar atau GPR. Nah, jurnal yang saya ulas itu berfokus pada karakterisasi lingkungan arkeologi di situs GeoJA02 yang berlokasi di Serranopolis, Goiás, Brazil. Presentasi ini saya akan membahas bagaimana sih GPR digunakan sebagai pendekatan non-invasif yang sangat krusial sebelum tim arkeolog itu melakukan eksekusi gitu. Baik, sebelum masuk ke materi, berikut adalah identitas paper yang saya ulas, yakni berjudul Application of a Green Penetrating Radar in the Characterization of the Archaeological Environment of Site GeoJL to Serranopolis Geo. Nah, penelitian ini tuh ditulis oleh Isabella Resende Almeida beserta timnya dan dipublikasikan pada jurnal internasional bergengsi yaitu Jurnal Geoscience pada awal tahun 2025. Penelitian ini tuh saya pilih karena dia sangat menarik karena menggabungkan ilmu geofisika dengan permukaan dengan pelestarian cagar budaya. Oke, next. Yang pertama ada background dan objektif. Kita masuk ke latar belakang mengapa penelitian ini dilakukan. Nah, situs Serranopolis ini adalah area yang kaya akan sisa-sisa peninggalan manusia purba, termasuk struktur makam kuno yang berada di bawah tanah berpasir. Nah, masalah utamanya itu adalah metode ekskavasi fisik tradisional itu sangat destruktif. Nah, jika asal menggali, para arkeolog itu berisiko merusak artefak atau struktur makam yang sangat rapuh. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi non-invasif dan GPR adalah pilihan yang tepat. Nah, tujuan dari studi ini adalah untuk memetakan kondisi bawah permukaan tanpa harus menggali terlebih dahulu. Nah, penulis tersebut itu ingin membedakan mana sih pantulan dari batuan biasa, mana akar pohon, dan mana yang merupakan struktur arkeologi. Nah, pada akhirnya target utama dari penelitian ini itu adalah membuat peta 3D, yaitu pseudo 3D block untuk menentukan zona-zona prioritas mana yang paling aman dan potensial untuk digali oleh tim arkeolog itu sendiri. Next, untuk metodologi, bagaimana sih penelitian ini tuh dilakukan? Akuisisi yang pertama yaitu dengan akuisisi data dilakukan pada September 2021, tepat sebelum ekskavasi dimulai. Nah, area yang disurvei disebut area A1. Itu mencakup sekitar 250 meter persegi di dalam sebuah shelter atau ceruk gua. Lalu tim tersebut itu menggunakan antena GPR itu berfrekuensi 400 MHz dalam mode common offset. Nah, untuk mendapatkan model pseudo 3D, maka mereka itu mengumpulkan 290 profil 2D yang ditarik sejajar. Nah, lalu spasi antar lintasan itu sangat rapat, yaitu hanya 10 cm dengan tali baja sebagai panduan lurusnya. Nah, kemudian data yang mentah itu diproses menggunakan software ReflectW. Nah, tahapan itu yaitu namanya processing. Nah, processingnya itu cukup standar namun sangat krusial ya, yaitu dia meliputi zero time, dewaw filter untuk menghilangkan frekuensi sangat rendah, background removal, penguatan sinyal atau gain, bandpass filter, migrasi difraksi untuk mengembalikan posisi asli anomali, dan terakhir konversi dari waktu kedalaman berdasarkan analisis bentuk hiperbola itu sendiri. Next, ada result and finding, yaitu radargram 2D. Nah, kita beralih ke bagian hasil. Pada slide ini kita bisa melihat bahwa contoh radargram 2D itu setelah melalui proses pengolahan data sumbu X itu adalah jarak lintasan ya, sedangkan sumbu Y itu adalah kedalamannya itu sendiri.
Dari profil 2D ini kita mulai melihat adanya berbagai anomali bawah permukaan. Gelombang elektromagnetik memantulkan sinyal yang beda-beda tergantung material yang dilewati. Nah, pada tahap ini penulis tersebut itu mulai mengidentifikasi pola-pola spesifik. Contohnya bentuk hiperbola tegas yang mengindikasi objek lokal, lalu serta lapisan planar yang menunjukkan batas lapisan tanah. Nah, identifikasi awal inilah yang menjadikan dasar untuk pembuatan model 3D nantinya. Lalu dari profil 2D tersebut penulis itu mengklasifikasikan beberapa pola pantulan. Nah, bisa kita lihat ini fokus pada dua temuan penting ya. Pertama, di gambar atas itu terdapat anomali dengan amplitudo tinggi yang bentuknya kaotik atau tak beraturan serta banyaknya hiperbola. Nah, ini tuh diinterpretasikan sebagai top of rock atau bongkahan batuan besar. Lalu kedua, di gambar bawah itu terdapat anomali berbentuk lapisan atau planar dengan amplitudenya itu medium hingga tinggi. Nah, lapisan ini tuh diinterpretasikan sebagai sedimen kaya karbonat. Mengapa ini tuh penting? Karena kalsium karbonat dan sisa abu pembakaran atau hard ash adalah indikator kuat adanya aktivitas manusia purba di masa lalu. Jadi anomali inilah yang jadi target utama para arkeolog. Nah, selanjutnya ratusan data 2D itu tadi digabungkan menjadi sebuah blok pseudo 3D sehingga kita bisa melihat penampang dari atas depth slice pada berbagai kedalaman 20 cm, 30 cm, dan 50 cm. Nah, pada gambar ini anomali dipetakan dengan warna. Garis kuning itu merepresentasikan blok batuan keras, sedangkan garis hitam adalah sistem perakaran pohon yang cukup masif. Lalu kotak yang berwarna pink dan biru adalah penanda area eksavasi 1 dan 2. Dan melalui time slice ini kita bisa melihat bahwa seiring bertambahnya kedalaman sebaran anomali batuan dan sedimen karbonat itu semakin jelas memusat di titik-titik tertentu. Nah, ini tuh memberi gambaran spasial yang sangat cukup ya bagi tim arkeolog mengenai rintangan seperti akar dan batu besar yang akan mereka hadapi saat menggali. Nah, lalu puncak dari hasil pengolahan data adalah peta prioritas eksavasi ini. Nah, penulis membagi area A1 menjadi 6 zona, yaitu P1 hingga P6 berdasarkan pembobotan karakter geofisikanya. Zona-zona yang berdekatan dan memiliki kontinuitas anomali digabung menjadi area investigasi terpadu. Lalu, apakah interpretasi GPR ini akurat? Ya, tervalidasi karena ketika tim arkeolog itu akhirnya melakukan penggalian fisik di area prioritas, mereka benar-benar nemuin lapisan sedimen karbonat di kedalaman sekitar 20 cm serta ada fitur abu pembakaran yang kompak lah. Nah, inilah kedalaman dan lokasinya itu sangat cocok dengan anomali GPR yang membuktikan keandalan metode ini. Lalu sekarang izinkan saya menyampaikan analisis teknis dari penelitian ini. Yang pertama, untuk pemilihan antena 400 MHz itu sangat tepat. Di dunia GPR itu selalu ada trade-off atau kompromi antara kedalaman dan resolusi. Nah, untuk antena 400 MHz itu memberikan resolusi teoritis sekitar 5 hingga 10 cm. Itu cukup tajam dan untuk melihat artefak atau tulang itu namun tetap mampu menembus kedalaman 2 hingga 4 meter ya. Nah, yang merupakan standar kedalaman makam purba di sana. Kedua, kondisi geologinya itu sangat mendukung. Seperti tanah berpasir, itu bersifat resistif dan atenuasinya itu sangat rendah. Hal ini itu menciptakan kontrak dielektrik yang luar biasa antara pasir yang kering dengan anomali target. Contohnya batuan akar atau abu karbonat. Nah, terakhir, interpretasi penulis sangat kokoh karena mereka memetakan geologi dasarnya dulu. Nah, batu dan akar. Nah, sebelum menyimpulkan adanya artefak sehingga menghindari salah tafsir dari pantulan hiperbola acak. Untuk sebagai kesimpulannya, metode GPR itu sangat efektif dalam mengkarakterisasi lingkungan arkeolog sebelum eksavasi fisik dilakukan. Studi ini tuh berhasil memetakan 4 bola pantulan utama, blok batuan, akar, batuan asar, dan sedimen karbonat. Nah, untuk penggunaan analisis pseudo 3D itu berhasil mengubah data peta geofisika menjadi peta prioritas yang bisa langsung digunakan oleh tim arkeolog itu untuk menghemat waktu dan mencegah kerusakan situs warisan budaya. Namun penelitian ini itu memiliki terbatasan antena
400 MHz itu kesulitan mendeteksi artefak yang ukurannya sangat kecil di bawah kondisi bawah permukaan yang kompleks. Oleh karena itu, sebagai sarana untuk studi ke depan, itu penggunaan antena berfrekuensi lebih tinggi seperti 900 MHz dapat digunakan pada area yang lebih spesifik untuk mendetailkan objek-objek kecil. Oke, untuk personal comment and insight, sebagai penutup, ada satu insight atau pelajaran penting yang saya dapatkan dari mereview paper ini. Sebagai mahasiswa geofisika, terkadang kita terlalu fokus untuk mencari target utama atau harta karunnya. Namun paper ini itu menyadarkan bahwa peran utama geofisika dan arkeologi adalah mengkarakterisasi lingkungan inang. Nah, untuk memahami konteks geologi di sekitarnya, seperti mengetahui di mana letak akar pohon yang besar atau di mana batuan dasar yang keras, sama pentingnya dengan menemukan artefaknya itu sendiri. Hal ini memastikan bahwa pekerjaan lapangan nantinya dapat direncanakan dengan aman, efektif, dan tidak merusak sejarah. Next, nah yang terakhir berikut ini adalah referensi utama jurnal yang saya gunakan dalam presentasi ini. Demikian presentasi dari saya mengenai review aplikasi GPR pada situs arkeolog GOGA 02. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak. Jika ada pertanyaan, saran atau diskusi lebih lanjut, saya persilakan. Terima kasih.